Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah. Nah ilmu kula niku orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Jadi misalnya ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulane susah jadi ulama. Mergo dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut, Imam Syafi'i. Kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu roh Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari roh Islam yang PBNU sing liwat ahwa kan buat nate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham biasa mah wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih ku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau juban. Nak juban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo bem putih sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir wong ngene. Lah rusen ra mikir kanggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon.
Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Nah, mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatannya ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kalau mati ya sudah ada tengah-tengah. Menurut saya sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di bawah baju diletakkan di sokor-sokor masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Yakin ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora dari Jabir? Ya wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis mati-mati wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al ahmaq misluk. Ahmaq itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam tuku kurma gampang. Sidik-sidik buku kurma sunnah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara niki kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh ayo. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik wis. Kok repot hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis menengahe. Kulo wis sering, ngger kulo kan kiai, ngerbut foto sering sowan kata. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kulo. Gus kurma Gus, enggak apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai kok warai ra sopan. Aku tak buka aku degan. Wah aneh-aneh gitu. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan untuk kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gitu sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah kalau udah bisa ya Rasulullah firsana satin sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajib.
Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Wong apa ngekek kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober, kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, tak ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, ora adzan jeblodor gak sopan. Memang dia duwene klambi mau sitok iku. Delok ceritane Sa'labah, bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita ya Sa'labah bersolat orang witir melayu kenapa? Jadi takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Iku saking tidak adanya baju. Ya saya kira nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malayu droku kulu, layu droku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan ukara wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo yuyu. Paham ya? Wah aneh. Kemudian ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ada. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisi kita mro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya, soalnya tak sedekah walau bitolqati wajhin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal. Sing ngaji kan mikir, Gus bak kurang apa? Kita ngaji ku ono sing kurang. Terus sing kedonya nafsir wah paling kurang sangune. Jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, masa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Ketika happy kan dia seneng, paling gak mikir nasibnya kan. Kiai gue happy sebenarnya. Saja misalnya ketika kiai gue rugen sumpah, mau coba kukar-kukur, bariku amok, bariku kukur-kukur bener. Kan mau mikir, wah ya tanggalnya bayar rugi kreditnya. Apa wayai ditarik sepeda motor? Kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing cuudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qad wajhi. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu, Pak.
Yang nggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekulon kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya ingin mulai Arab Saudi PG MRT berkondisi Nabi unta atau saya ingin nganggo apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu. Sebenarnya tamu spesial, misalnya pejabat negara, sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di Nabi numpak unta, diarani sace kurang ajar ini dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora gitu. Muni rasah Nabi di tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar ya. Mulai misalnya numpak kereta asenan mbek angop sithik-sithik sebeng gitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, saya bakas ngono, ben ngerti hukum sampean, ben rono kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi